Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita kembali lagi pada mata perkuliahan kajian materi matematika pendidikan menengah atas. Pada sore hari ini, kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai geometri. Semoga dapat dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Tri Mutiara Pradita dengan NIM 2017-407005, dan yang kedua ada Muhammad Fatanur Rafi dengan NIM 2017-407016, dan yang ketiga ada Dwi Namrati Putri dengan NIM 2017-407025, dan yang terakhir ada Amalia Faridatul Ulum dengan NIM 2017-407038. Dan dosen pengampu materi mata perkuliahan hari ini yaitu Ibu Mafira Febriana, MPD. Teman-teman sekalian, kita memasuki materi yang pertama yaitu mengenai pengertian geometri. Apa sih itu geometri? Dilansir menurut Wikipedia, pengertian geometri adalah cabang matematika yang berhubungan dengan pertanyaan mengenai bentuk, ukuran, cara relatif gambar, dan sifat ruang. Dan secara umum, geometri adalah merupakan suatu ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya belajar mengenai garis, ruang, dan volume yang bersifat abstrak dan berkaitan dengan satu sama lain. Mempunyai titik dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Nah, teman-teman, kita masuk materi yang kedua yaitu mengenai titik, garis, dan bidang. Teman-teman, titik, garis, dan bidang itu merupakan unsur-unsur dari geometri. Nah, pengertian titik sendiri itu adalah sesuatu yang tidak memiliki ukuran. Biasanya dideskripsikan menggunakan tanda nokta dan penamaannya menggunakan huruf kapital seperti titik A, titik B, atau titik C. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Kemudian yang kedua ada garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik dan merupakan kurva lurus yang tidak memiliki ujung maupun pangkal. Artinya, garis dapat diperpanjang kedua arahnya. Nah, nama garis sendiri itu dapat ditentukan dengan menyebutkan nama wakil garis tersebut dengan memakai huruf kecil, contohnya G, H, K, dan lain-lain. Bisa dilihat pada contoh gambar di bawah. Kemudian yang ketiga ada bidang. Bidang itu merupakan himpunan atau kumpulan dari garis-garis yang anggotanya juga terdiri dari lebih satu buah garis. Untuk membuat suatu bidang, itu minimal diperlukan 3 garis, seperti membuat segitiga. Nah, untuk penamaan bidang, itu bisa menggunakan simbol alfa, simbol beta, atau juga bisa dengan menggunakan huruf kapital, seperti bidang A, B, C, D. Titik. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama ada titik P terdapat pada garis K jika titik P dilalui garis K. Bisa dilihat teman-teman sekalian bahwa titik merah P itu terletak di dalam dan menjadi bagian dari garis K. Kemudian yang kedua, titik P berada di luar garis K jika titik P tidak dilalui garis K. Bisa dilihat juga pada gambar bahwa titik merah P itu berada di luar atau tidak menjadi bagian dari garis K. Kemudian ada kedudukan titik terhadap bidang. Bisa dilihat pada gambar yang A, jika titik A dapat dilalui oleh bidang alfa, maka titik A terletak pada bidang alfa. Kemudian pada gambar yang B, jika titik A tidak dapat dilalui bidang alfa, maka titik A berada di luar bidang alfa atau tidak menjadi bagian dari bidang alfa. Kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis yang pertama itu ada saling berimpit. Bisa dilihat pada gambar 7.15. Garis K dan L saling berimpit jika setiap titik yang terdapat pada garis K termuat di dalam garis L. Begitu juga sebaliknya. Dalam sajian geometri, garis berimpit direpresentasikan sebagai garis yang sama atau identik. Nah, bisa dilihat teman-teman maksudnya bagaimana?
bahwa garis K dan L itu kan merupakan dua garis, tapi jika dilihat itu akan seperti terlihat menjadi sebuah garis. Kenapa? Karena mereka itu saling menempel dan saling berimpit. Kemudian yang kedua ada sejajar. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang tanpa batas dan jarak antar kedua garis tersebut selalu sama. Bisa dilihat pada gambar bahwa garis merah M dan garis N itu adalah sejajar, terletak pada satu bidang dan tidak akan saling berpotongan. Berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan memiliki sebuah titik persekutuan yang disebut titik potong. Bisa dilihat pada gambar teman-teman sekalian bahwa titik O itu merupakan titik potong antara garis P dan garis G. Kemudian ada bersilangan. Dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak memiliki titik persekutuan, titik tidak sejajar, dan tidak terletak pada bidang yang sama. Seperti pada gambar, antara garis A dan garis P itu adalah bersilangan. Kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama bisa disebut sebagai pada. Bahwa bisa dilihat pada gambar garis G itu terletak di dalam bidang alfa atau menjadi bagian dari bidang alfa. Kemudian yang kedua ada sejajar. Dikatakan sejajar jika memenuhi salah satu syarat berikut. Bisa sambil dilihat pada gambar teman-teman, perhatikan pada garis merah K dan garis merah dan garis biru L. Syarat yang pertama, garis tersebut tidak berada pada sebuah bidang. Nah, bisa dilihat bahwa garis K itu tidak terletak pada bidang alfa. Kemudian, garis dan bidang tersebut tidak mempunyai titik persekutuan. Bisa dilihat juga bahwa garis K itu tidak berpotongan atau tidak memiliki titik persekutuan dengan bidang alfa. Kemudian, garis tersebut sejajar dengan garis lain yang terletak pada bidang tersebut. Bisa dilihat juga bahwa garis biru L terletak pada bidang alfa dan garis L itu sejajar dengan garis K, sehingga dapat disimpulkan bahwa garis merah K itu sejajar dengan bidang alfa. Kemudian yang ketiga ada memotong. Garis G dikatakan memotong bidang alfa jika garis G tidak terletak pada bidang alfa dan tidak sejajar dengan bidang alfa. Garis G dan bidang alfa mempunyai sebuah titik persekutuan yang disebut titik potong atau titik tembus. Bisa dilihat pada garis G tersebut ada titik panah, ada tanda panah. Nah, panah tersebut merupakan batas atau titik tembus dari garis G terhadap bidang alfa. Ada berimpit. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berimpit jika bidang alfa dan bidang beta memiliki bidang daerah persekutuan dan setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga terletak pada bidang beta dan sebaliknya. Bisa dilihat pada gambar bahwa ada dua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta terlihat menjadi satu bidang karena mereka itu berimpit dan saling menempel. Kemudian ada sejajar. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika bidang alfa dan bidang beta tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Kemudian yang terakhir ada berpotongan. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan saling berpotongan jika antara bidang alfa dan bidang beta tidak sejajar dan kedua bidang tersebut memiliki tepat sebuah garis persekutuan atau garis potong antara bidang alfa dan bidang beta yang disimbolkan dengan alfa, beta. Bisa lihat contohnya pada gambar ya teman-teman. Nah, berimpit, sejajar, dan perpotongan ini merupakan kedudukan bidang terhadap sebuah bidang atau bidang lain. Terhadap contoh soalnya ya teman-teman, bisa dilihat pada gambar. Yang pertama, pada kubus ABCD EFGH, rusuk AB mewakili garis H. Tentukanlah kedudukan rusuk-rusuk kubus ABCD EFGH terhadap garis H. Penyelesaian. Yang pertama, rusuk-rusuk kubus yang berpotongan dengan garis H adalah AD, AE, BC, dan BF, di mana rusuk-rusuk tersebut memiliki titik potong atau titik persekutuan dengan garis H. Kemudian, rusuk-rusuk kubus yang sejajar dengan garis H adalah DC, EF, dan HG, di mana rusuk-rusuk kubus tersebut tidak akan berpotongan dengan garis H meskipun diperpanjang sampai tak terbatas. Kemudian, rusuk-rusuk yang berimpit dengan garis H adalah rusuk AB itu sendiri. Kemudian, yang D, rusuk-rusuk yang bersilangan dengan garis H adalah CG, DH, EH, dan FG. Kemudian contoh yang kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan bidang sisi ABCD sebagai perwakilan bidang alfa. Tentukan kedudukan bidang-bidang sisi kubus terhadap bidang alfa. Penyelesaian. A. Bidang sisi kubus yang berimpit dengan bidang alfa adalah bidang sisi ABCD. Dan yang kedua, bidang sisi kubus yang sejajar dengan bidang alfa adalah bidang sisi EFGH.
Dan yang ketiga, bidang sisi kubus yang berpotongan dengan bidang alfa adalah bidang sisi ABFE, BCGF, CDHG, dan ADHE. Bisa dilihat dan diperhatikan pada gambar ya teman-teman. Jarak titik ke titik. Yang pertama, gambar di samping merupakan dua buah titik, yaitu titik A dan titik B. Jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B, sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi, antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Rumusnya adalah D sama dengan akar kuadrat dari X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Yang kedua, sesuai dengan gambar di samping, merupakan sebuah titik A dan sebuah garis G. Jarak antara titik A dan garis G dapat dengan membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P, sehingga terjadi garis AP yang terletak lurus garis G. Jarak titik A ke garis G adalah panjang dari AP. Jadi, jarak antara titik dengan garis merupakan panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut tegak lurus terhadap garis itu. Rumusnya adalah D sama dengan nilai mutlak dari AX1 ditambah BY1 plus C per akar kuadrat dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang selanjutnya, jika sebuah titik berada di luar bidang, maka ada jarak antara titik ke bidang tersebut. Jadi, jarak titik A ke bidang alfa, dalam kurung titik A berada di luar bidang alfa, dapat dicari dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat garis yang melalui titik A dan tegak lurus dengan bidang. Yang kedua, garis menembus bidang di titik Q. Yang ketiga, maka garis AQ merupakan titik A dengan bidang. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus PQRS TUVW di samping. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak A titik W ke titik P, B titik X ke garis ST. Penyelesaian. Mari kita lihat gambar kubus di samping. Titik W ke titik P merupakan panjang garis PW. Garis PW merupakan panjang diagonal sisi kubus. Maka kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu PW sama dengan akar kuadrat dari TW kuadrat plus PT kuadrat. Diketahui bahwa TW panjangnya adalah 8 cm dan PT juga 8 cm. Maka kita masukkan nilai tersebut ke dalam rumus. PW sama dengan akar kuadrat dari 8 kuadrat plus 8 kuadrat. PW sama dengan akar kuadrat 64 plus 64. PW akar kuadrat dari 128. Maka PW sama dengan 8 akar 2. Langsung saja kita bahas soal yang B. Titik X ke garis ST merupakan panjang garis dari titik X ke titik M dalam kurung garis MX yang tegak lurus dengan garis ST seperti gambar berikut. Nah, dari gambar berikut dapat kita ketahui bahwa ST sama dengan PW dan MT sama dengan setengah ST sama dengan setengah PW sama dengan 4 akar 2. Maka kita bisa mencari titik X ke garis ST jaraknya, yaitu menggunakan rumus Pitagoras, yaitu MX sama dengan akar kuadrat dari TX kuadrat dikurangin dengan MT kuadrat. Kita masukkan nilainya. MX sama dengan akar kuadrat 4 akar 5 kuadrat min 4 akar 2 kuadrat. MX sama dengan akar 80 min 32. MX sama dengan akar 48. MX sama dengan 4 akar 3 cm.
Jadi, jarak antara titik X ke garis ST adalah 4 akar 3. Jarak titik ke bidang. Gambar di samping merupakan sebuah titik A dan bidang alfa. Jarak titik A ke bidang alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi, jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Untuk memahami, maka kita kerjakan contoh soal yang nomor 3. Perhatikan gambar kubus PQRS TOVW di bawah ini. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitunglah jarak titik X ke bidang RSTU. Penyelesaiannya, perhatikan gambar kubus di bawah ini. Titik X ke bidang RSTU merupakan panjang garis dari titik X ke titik Z dalam kurung garis MX yang tegak lurus dengan bidang RSTU titik XZ sama dengan setengah dari PW sama dengan setengah sisi akar 2 sama dengan setengah kali 8 kali akar 2, maka hasilnya adalah 4 akar 2. Yang pertama, jarak antara dua garis sejajar. Jarak antara dua garis sejajar dapat ditentukan dengan memilih sembarang titik di salah satu garis F, lalu tarik garis yang tegak lurus dengan garis G, kemudian ukur jaraknya dengan garis G, sesuai gambar yang ada di samping. Yang kedua, jarak antara garis terhadap bidang. Kita lihat gambar di samping, jarak antara garis dan bidang adalah panjang ruas garis yang ditarik dari sembarang titik yang diambil dari garis G dan tegak lurus dengan garis G dan bidang alfa. Yang ketiga, jarak antara dua bidang sejajar. Sesuai dengan gambar yang di samping, jarak antara bidang alfa dan bidang beta adalah ruas garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan bidang beta. Jarak tersebut ditentukan dengan mengambil sembarang titik pada bidang. Sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Ada beberapa macam sudut, di antaranya yang pertama, sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut antara dua garis yang berpotongan. Kita lihat gambar di samping, dua garis dikatakan berpotongan jika kedua garis hanya mempunyai titik persekutuan. Jadi titiknya ada satu. Yang kedua, sudut antara dua garis yang bersilangan. Sudut antara dua garis yang bersilangan dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat garis K aksen melalui titik P dan sejajar garis K. Pilih titik C yang terletak pada garis G dan titik D yang terletak pada K aksen. Jadi, besar sudut CPD disebut ukuran sudut antara garis G dan garis K. 2. Sudut antara garis dan bidang. Sebuah garis yang memotong atau menembus satu bidang, maka terdapat ukuran sudut yang terbentuk antara garis dan bidang tersebut. Kemungkinan kedudukan antara garis dan bidang adalah A. Jika sebuah garis terletak pada bidang atau sejajar dengan bidang, maka sudut yang terbentuk adalah 0 derajat. B. Jika sebuah garis tegak lurus dengan bidang, maka akan terbentuk sudut 90 derajat antara garis dan bidang. Langkah-langkah menentukan sudut yang terbentuk antara garis dan bidang yaitu: yang pertama, pilih titik E yang terletak pada garis G. Yang kedua, proyeksikan titik G ke bidang alfa. Hasil proyeksi tersebut adalah titik F. Yang ketiga, besar sudut EPF adalah sudut antara garis G dan bidang. Yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Kemungkinan kedudukan antara dua bidang adalah A. Apabila dua bidang saling berimpit, sudut yang terbentuk adalah sebesar 0 derajat. B. Sudut yang terbentuk antara dua bidang yang sejajar adalah sebesar 0 derajat. C.
Jika dua buah bidang saling berpotongan, maka terdapat ukuran sudut yang dibentuk oleh kedua bidang tersebut. Langsung saja kita ke contoh soal. Kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan besar sudut BDG, ABCD. Penyelesaiannya adalah bidang BDG dan ABCD saling memotong pada garis BD. Pilih titik P yang merupakan titik tengah garis BD, sehingga terbentuk BD tegak lurus PC dalam kurung diagonal persegi ABCD. BD tegak lurus sudut BDG, ABCD sama dengan sudut CPG sama dengan alfa. Maka kita bisa mencari dengan rumus tan A sama dengan 4/2 akar 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita harus merasionalkan bentuk akar tersebut. Maka kita kalikan dengan akar yang sama. Jadi 4/2 akar 2 dikalikan 2 akar 2/2 akar 2. Maka hasilnya adalah akar 2. Alfa sama dengan tan pangkat min 1. Akar 2 sama dengan 54,7 derajat. Jadi sudut BDG, ABCD adalah 54,7 derajat. Kemudian materi bangun datar. Bangun datar, disebut juga bidang, adalah suatu bangun yang mempunyai dua dimensi, yaitu suatu bangun yang mempunyai panjang dan lebar atau daerah yang mempunyai luas. Nama bidang biasanya menggunakan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya, atau alfa, beta, gamma, dan seterusnya yang dituliskan pada salah satu pojoknya. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat bidang L dan juga bidang beta. Jenis-jenis bangun dimensi 2, yang pertama adalah segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang terdiri dari 3 titik berbeda yang tidak segaris dihubungkan satu sama lain. Jenis-jenis segitiga dibagi menurut sudutnya dan menurut sisinya. Jenis-jenis segitiga menurut sudutnya ada 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Segitiga lancip merupakan segitiga yang ketiga sudutnya itu lancip. Sudut lancip itu sudut yang kurang dari 90 derajat. Kemudian segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku itu segitiga yang besar salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Dan yang ketiga segitiga tumpul, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya adalah tumpul. Sudut tumpul itu sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jenis-jenis segitiga menurut sisinya juga ada 3, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Segitiga sama sisi yaitu segitiga yang semua sisinya sama panjang. Kemudian segitiga sama kaki yaitu segitiga yang dua sisinya sama panjang, dan segitiga sembarang yaitu segitiga yang sisi-sisinya tidak sama panjang. Keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga sama dengan jumlah semua sisinya, dan luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Di sini ada segitiga ABC dengan panjang AB adalah C, panjang BC adalah A, dan panjang AC adalah B. Maka keliling segitiga ABC adalah A ditambah B ditambah C. Luas segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi. Jika alas segitiga ABC tersebut adalah AC, maka tingginya adalah BC. Dan jika alasnya adalah BC, maka tingginya adalah AC. Karena alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Dalam segitiga siku-siku terdapat teorema Pitagoras. Untuk mencari sisi miring, rumusnya adalah C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Yang kedua adalah persegi atau bucur sangkar.
Sifat-sifat persegi yang pertama adalah semua sisinya sama panjang, yaitu AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Yang kedua, terdapat dua pasang sisi sejajar. Yang pertama, AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Kemudian, diagonal AC sama dengan diagonal BD. Sudut-sudut persegi juga memiliki besar yang sama. Sudut DAB sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD dan sama dengan sudut CDA. Yang ketiga, persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama adalah AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Kedua, sisi AB sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang ketiga, diagonal AC sama dengan diagonal DB. Dan yang keempat, sudut DAB sama dengan sudut ABC sama dengan sudut BCD dan sama dengan sudut CDA. Yang keempat adalah jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yang pertama adalah AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Yang kedua, panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Kemudian yang kelima adalah trapesium. Trapesium hanya memiliki satu pasang sisi sejajar, yaitu sisi AB yang sejajar dengan sisi DC. Yang keenam adalah layang-layang. Layang-layang merupakan suatu bangun dengan dua pasang sisinya yang sama panjang, yaitu sisi AD sama dengan sisi DC dan sisi AE sama dengan sisi CA. Yang ketujuh, belah ketupat. Belah ketupat merupakan suatu bangun yang sisi-sisinya sama panjang dan diagonal-diagonalnya membagi dua sama panjang dan membagi sudut menjadi sama besar. Dan yang terakhir adalah lingkaran. Bentuk lingkaran diperoleh dengan menentukan tempat kedudukan atau himpunan semua titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik. Kemudian, di sini ada tabel keliling dan luas bangun datar. Di sini terdapat contoh soal untuk menentukan luas dan keliling. Diketahui, segitiga ABC dengan siku-siku di A memiliki panjang AB adalah 4 cm, panjang BC adalah 5 cm, dan panjang AC adalah 3 cm. Tentukan A. Luas segitiga ABC dan B. Keliling segitiga ABC. Penyelesaian A. Karena sudut BAC sama dengan 90 derajat, salah satu kaki sudutnya bisa dijadikan tinggi atau alas. Kita menggunakan alasnya adalah AB dan tingginya adalah AC. Maka luas segitiga ABC sama dengan setengah alas kali tinggi sama dengan setengah dikali AB dikali AC sama dengan setengah dikali 4 dikali 3 sama dengan 6 cm². B. Keliling segitiga ABC adalah jumlah ketiga sisinya, sama dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CA, sama dengan 4 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 12 cm. Baik, untuk selanjutnya adalah bangun ruang. Bangun ruang adalah bentuk bangun atau struktur objek di ruang 3 dimensi yang dapat diukur bagian-bagiannya dalam koordinat kartesius di R⁻3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Keberadaannya di ruang 3 dimensi menyebabkan bangun ruang mempunyai volume dan luas permukaan. Adapun jenis-jenis bangun ruang diantaranya, yaitu kubus, balok, limas, prisma, bola, tabu, dan kerucut. Untuk bangun ruang yang pertama adalah kubus. Jika kita mau mencari volume kubus, maka kita menggunakan rumus V sama dengan S kali S kali S, atau sisi kali sisi kali sisi. Bisa disederhanakan menjadi S pangkat 3.
Dan jika kita mau mencari luas permukaan kubus, maka kita menggunakan rumus 6 kali sisi kali sisi. Atau bisa disederhanakan menjadi 6S pangkat 2. Ketika ada soal yang menanyakan berapa panjang diagonal bidang, maka kita menggunakan rumus S akar 2. Sedangkan untuk mencari panjang diagonal ruang, kita menggunakan rumus S akar 3. Dan jika ada sebuah soal menanyakan tentang luas bidang diagonal dari sebuah kubus, maka kita menggunakan rumus S2 akar 2. Teman-teman bisa melihat di bawah adalah gambar jaring-jaring dari sebuah kubus. Untuk bangun ruang yang kedua adalah balok. Rumus dari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan rumus untuk mencari luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dan jika kita disuruh untuk mencari berapa panjang diagonal bidang, maka kita menggunakan rumus akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat atau akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat atau akar lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jika yang ditanyakan adalah panjang diagonal ruang, maka kita menggunakan rumus akar panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Teman-teman bisa melihat gambar di samping adalah salah satu jaring-jaring dari sebuah balok. Untuk bangun ruang yang ketiga adalah limas. Volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sedangkan jika kita akan mencari berapa luas permukaan limas, kita menggunakan rumus jumlah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Teman-teman bisa melihat gambar di bawah adalah contoh jaring-jaring limas segitiga dan contoh jaring-jaring limas segi 4. Untuk bangun ruang yang keempat adalah prisma. Jika kita akan mencari berapa luas dari sebuah prisma, maka kita menggunakan rumus 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak. Di sini kami menggunakan prisma segitiga. Maka jika ada soal yang menanyakan berapa keliling dari prisma segitiga, maka kita menggunakan rumus K sama dengan 3 kali S atau sisi tambah sisi tambah sisi. Sedangkan jika ada soal yang menanyakan berapa volume dari sebuah prisma segitiga, maka kita menggunakan rumus luas segitiga dikali dengan tinggi. Bisa disederhanakan jadi setengah kali luas alas kali tinggi. Semua itu tergantung bentuk dari prisma tersebut. Teman-teman bisa melihat gambar di samping adalah beberapa bentuk dari prisma, yaitu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Untuk bangun ruang yang selanjutnya adalah bola. Rumus untuk menghitung volume bola yaitu 4/3 pi r pangkat 3. Sedangkan rumus untuk menghitung luas bola yaitu 4 pi r kuadrat. Teman-teman bisa melihat gambar di samping adalah gambar dari sebuah bola. Untuk bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Rumus untuk menghitung volume kerucut yaitu 1/3 pi r kuadrat kali tinggi. Sedangkan untuk rumus untuk menghitung luas kerucut adalah luas alas ditambah luas limut. Teman-teman bisa melihat gambar di samping adalah jaring-jaring dari sebuah kerucut. Ada alasnya yang berbentuk lingkaran dan terdapat selimut di atasnya. Untuk bangun ruang yang selanjutnya atau yang terakhir adalah tabung. Rumus dari luas permukaan tabung adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut tabung.
bisa disederhanakan menjadi 2 PR kuadrat ditambah 2 PRT. Jika ada soal yang menanyakan berapa volume dari sebuah tabung, maka kita menggunakan rumus PR kuadrat kali T. Sedangkan jika ada soal yang menanyakan berapa luas selimut tabung, maka kita menggunakan rumus 2 PRT. Teman-teman bisa melihat gambar di samping adalah salah satu dari jaring-jaring tabung. Untuk yang selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Rusuk-rusuk balok bertemu pada suatu balok sebuah pojok balok berbanding 4:4:1. Apabila volume balok 432 liter, luas permukaan balok yaitu jawab. Untuk tahapannya, kita mencari nilai rusuk balok dengan perbandingan dan volume. Mencari luas permukaan balok total perbandingan dari volume sama dengan 4 kali 4 kali 1 sama dengan 16. Jadi rusuk 1 sama dengan 4/16 dikali 432 sama dengan 108 desimeter. Sedangkan rusuk 2 adalah 4/16 dikali 432 sama dengan 108 desimeter. Dan untuk rusuk 3 sama dengan 1/16 kali 432 sama dengan 27 desimeter. Sehingga perbandingan dari rusuk 1, rusuk 2, dan rusuk 3 sama dengan 108 banding 108 banding 27. Bisa disederhanakan menjadi 12 banding 12 banding 3. Sehingga luas permukaan sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi sama dengan 2 kali 12 kali 12 ditambah 4 kali 12 kali 3, sebab alas berbentuk persegi. Sama dengan 288 ditambah 144. Jawabannya adalah 432 desimeter persegi. Sehingga luas permukaannya yaitu sama dengan volumenya, yakni 432 desimeter. Mungkin hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.